Ini ya, baru awal 2025, tapi yang kita dengar ada banyak sekali tantangan geopolitik, tantangan ekonomi. Bagaimana Anda sebagai pelaku bisnis, Pak, memandangnya? Ya, memang ini satu tantangan yang nggak bisa kita hindari. Ya. Tapi insya Allah selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Nah, dari mulai kita harus banyak komunikasi, terus kemudian kita silaturahmi, pasti ada jalan untuk itu. Dan saya yakin dengan harapan Pak Presiden untuk 8%, kalau kita bersama pasti bisa. Hanya kita jangan kondisi yang mungkin itu sekarang kurang baik, kita gegabah jadi malah menambah kisruh. Nah, diperlukan tadi persatuan kita untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi ekonomi ini tantangan harus kita hadapi. Oke, nah Pak, kalau kita bicara soal 8% di 2049 ini sebenarnya menarik sekali ya Pak ya. Dari kacamata Bapak, sebetulnya apa yang perlu paling harus di-boost begitu Pak, supaya bisa angka 8% ini benar-benar kita capai? Ya. Jadi pertama-tama tentunya dari ekonomi. Di ekonomi ini tidak bisa kita bergantung semua pada pemerintah. Karena lapangan pekerjaan juga sebagian besar di swasta. Dan entrepreneurship. Jadi pembangunan entrepreneurship di kalangan pemuda, dan juga nggak ada kata telat untuk yang sudah lebih senior seperti saya, juga nggak apa-apa memulai untuk melakukan bisnis. Karena gini, untuk membuat sebuah pabrik dengan pegawai 100 orang tuh tidak mudah. Tapi kalau kita menciptakan entrepreneurship, misalnya tukang bakso dengan 3 karyawan, 2 karyawan, itu 10 tukang bakso udah 30 karyawan. Gitu. Jadi ini dari mulai UKM, terus kemudian produk-produk baru, maksudnya inovasi-inovasi baru itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, ekonomi bisa bangkit dari situ. Jadi untuk mencapai 8% tidak bisa bergantung pada pemerintah, pengusaha juga ikut, swasta juga ikut, juga UKM-UKM menjadi juga tulang punggung. Jadi saya pikir semua lini harus bergerak, produktif. Tidak saling serang ataupun bergantung. Ya. Oke, berarti memang anak-anak muda ya Pak harus mulai berani untuk entrepreneurship ya Pak ya. Baik, nah sekarang juga nih Pak, perang dagang. Lagi-lagi ya Pak, perang dagang Amerika-China begitu Pak. Terdampak gak sih Pak industri Bapak? Terdampak. Terdampak ya Pak ya? Tapi bisa juga dampak kan positif. Oke. Jadi memang ada beberapa pertemuan kita dengan investor Cina juga ada yang memindahkan rencana memindahkan logistiknya, pabriknya itu ke Indonesia. Ini berarti dampak positif. Karena mereka kalaupun masuk Amerika biayanya nambah 50%. Mereka kalau memindahkan ke Indonesia nggak terkena dampak itu. Ini perlu disambut baik dan kita harus segera tindak lanjuti. Dan yang terpenting kalau ada industri masuk ke sini, orang kita bekerja. Ini juga menambah, jadi pengangguran yang berkurang menambah pertumbuhan ekonomi. Jadi saya pikir ini dampak positif yang harus kita ambil posisinya. Gitu. Oke, nah kalau memanfaatkannya itu seperti apa sih Pak? Kan pasti orang-orang pada takut nih Pak, wah jadinya ke kita nih. Tapi sebetulnya kan sebenarnya arahnya nggak selalu ke negatif kan Pak? Ya, jadi kita pikir juga gini, salah satu langkah positif yang harus ditindaklanjuti adalah dari kemudahan investasi, terus keamanan, terutama keamanan. Karena kita nggak aman, tadi mungkin masih ada premanisme di kawasan lain, ini segera harus ditindaklanjuti. Jadi pertama keamanan, kemudian kemudahan perizinan, tentunya support juga lingkungan, terutama juga tenaga kerja yang skillful. Skillful ya Pak, ini yang terpenting.